من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المرتبة الثانية مرتبة العلماء، وهي تفصيل الدليل والبرهان على ما وجب به الإيمان من أصل أو فرع. والعلم صفة تنكشف بها حقائق الأشياء انكشافا تاما لا يحتمل النقيض ولا يقبل التشكيك والارتياب عند عروض الشبهات، وذلك فرض كفاية على الخاص. وكمال هذه الرتبة بمراعاة آدابها، وهي التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والسرور، فهنالك يسمى عالما. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Masalah keimanan kepada Allah, yaitu masalah meyakini akan adanya Allah dan seterusnya, disertai dengan dalil. Secara ringkas, baharu alam itu adalah dalil. Artinya berubah-ubahnya alam, dari ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada, maka itu menunjukkan ada orang yang mengolahnya. Seperti di ruang tamu misalnya, lampu yang di ruang tamu itu pajah menyala, pajah menyala, pajah menyala, pasti ada nang tukang keteknya, pasti. Nah, orang-orang yang sudah belajar tauhid, untuk menguatkan iman dan ketauhidannya, maka dia harus sering-sering tafakur dengan hudus, dengan baharunya alam semesta. Sering merenung, sering tafakur. Dia memandang kepada alam semesta agar bisa ingat akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Tuhan itu. Kenapa jadi ada? Alam nipang berubah-ubah. Jaka lampu pajah nyala, pajah nyala. Ada alam ni ada tiada, ada tiada, ada tiada, berubah-ubah. Maka inya mencengangi langit, mencengangi bumi, mencengangi apapun isi daripada langit dan bumi ini, bukan tujuannya memandang langit, bukan tujuannya memandang bumi, bukan tujuannya memandang apa yang ada di antara langit dan bumi, tetapi tujuannya hatinya ingin ingat dan memandang kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang memandang kaca spion, bukan tujuannya memandang kaca spion, bukanlah maksudnya memandang kaca spion, tetapi dia memandang kaca spion tujuannya ada acil bungas di belakang. Jadi matanya memang memandang spion, tapi hatinya yang ditujunya acil bungas. Nah, yang masuk ke dalam hatinya acil bungas, yang jadi tujuan pandangan hatinya acil bungas, walaupun matanya memandang spion. Begitulah sering-sering duduk mungut di belakang Masjid Raya Tuna di Pantai Ma'rifat, duduk mungut. Apa tujuan? Hendak beli lihat. Melihat apa? Melihat acil bungas. Artinya hendak mengingatkan Allah, hendak memandang kepada Allah. Allah itu dasar ada, yakin ada. Melihat pohon begarak daunnya, kada pohonnya tupang nang dicengangi,
kada tujuan pohonnya tupang nang diitihi, kada buah pohon tupang yang jadi tujuan. Nang jadi tujuan itu ada Allah Ta'ala. Allah tuh dasar ada. Kenapa? Daun nipang bergerak-gerak. Jadi daun itu kayak sepion, nang dituju bukan daun, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saking asiknya kita semakin meningkatkan tafakur kepada Allah, kadang-kadang sepion itu kada tihi lagi, asiknya lawan acil bungas. Sampai mereknya sepion tuh kada ketahuan kita. Orang bertakun anu sepionnya itu mereknya apa? Nah kada tahun dahinya. Padahal begimat sudahnya mencengangi sepion itu, kada tahu merek sepion. Kacanya tuh cekung kacemuk, nanda kada miti hijinya. Apa gerang jadinya miti sepion taros acil bungas tuh bangnya. Jadi asik lawan acil bungas. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat dan seterusnya. Nah, jadi melihat lampu pajah menyala, melihat daun bergerak berdiam, melihat apalagi banyu begana mengalir. Ini pasti ada tukang keteknya nek. Kada mungkin seronganan, kada mungkin, pasti ada nang mengetek, pasti ada nang maadaakan, pasti ada nang menjadiakan. Nah, yang dicari oleh hati, nang dipandang oleh hati, nang diitihi oleh hati, bukan banyunya, bukan daunnya, bukan alam semestanya. Hati mencari orang yang dia cari, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sering tafakur, sering merenung, bertambah-tambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sehari-hari itu kadada tafakur, nah ini ngaleh nek 2 hari kedada tafakur, nang diingatakan hutang, dia hutang, hutang panci, hutang ringging, sampai hutang jujuran. Itu aja nang diingatakan siang malam pagi sore, nang diingatakan undani makan apa isuk, undani berduit kakadakah isuk, nang dipikirakan itu aja. Kayak apa hendak bertambah iman lawan Allah Ta'ala, amun kita pikiran berputar sekitar tentang nang lain dari Allah. Kalau kita menyempat-nyempatakan bertafakur sebentar, duduk menyendiri, merenung akan kejadian alam semesta, bukan kejadiannya yang kita tuntas habis bicarakan, tapi ada sesuatu yang kita tuju dari kisah itu, yaitu tentang ketauhidan dan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, orang tafakur imannya bertambah, orang tafakur ingatnya bertambah, orang tafakur ma'rifatnya akan bertambah jelas. Semakin hari semakin bertambah keyakinan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, terus itu yang dia sukai. Dia memandang langit bukan langit sebagai tujuan, dia memandang bumi bukan bumi sebagai tujuan. Dia setelah belajar sifat 20, mengaji masalah dalil, lalu dia mencoba mengamalkan, maka dia memandang alam semesta bukan alam semesta yang jadi tujuan. Ini hanya sepion, yang ditujunya adalah ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan otak kita, pikiran kita sempat-sempatnya meisi waktu di siang hari atau di malam hari ada tafakur, merenung kepada, menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar makrifat kita bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
hasil dari mengaji dalil, mengaji bukti alam ini berubah-ubah, kita jadi tambah yakin bahwa dunia ini kada kekal, dunia ini kada lawas. Kenapa? Bebukti lampu bisa mati, kayak apa jaharatnya lampu mati ujungnya. Daun bisa gugur, bisa buruk, pisang bisa gugur, bisa buruk, buah bisa gugur, bisa buruk. Ngaran gen baharu, ngaran baharu baobah-obah. Setiap tang baobah-obah kada danang lawasnya. Nah, bila sudah paham, menyadari bahwa alam ini kada lawas dan hancur serta binasa, dan inya sudah terlatih untuk memandang Allah, untuk suka dan asyik dengan Allah, dia sepertinya mampu meninggalkan cerita alam, dia sepertinya mampu meninggalkan cerita dunia. Dengan contoh, dia mampu meninggalkan kisah spion, dia bahkan tidak tahu merek spion, sepertinya dia tidak peduli dengan spion ketika dia asyik dengan acil yang di dalam spion. Saat dia asyik memandang alam, sepertinya dia mampu meninggalkan kisah alam, sepertinya dia mampu melepas kisah alam demi menuju kepada kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ciri wa kamalu hadhihi rutbah bimura'ati adabiha wa hiya at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khuludi was surur. Orang yang sudah ngerti dalil, selain makrifahnya bertambah, dia berpikir dan yakin bahwa di dunia ini kada lawas, pasti terpisah, pasti meninggalkan. Sederhana sebagai bahan renungan, kita pasti mati. Dan mati itu gambarannya, gambaran kecilnya mati. Orang yang tangannya setruk, orang yang tangannya setruk, dia artinya roh, dia artinya rohnya dia masih ada, tapi nggak mampu lagi mengaktifkan tangan yang ada di batang tubuh. Tangannya mau ngambil cangkir nggak bisa lagi diaktifkan. Nah, apabila orang ini menghendaki harus mengambil cangkir, sedangkan dia nggak bisa lagi mengaktifkan, ayo gimana sangkalnya hati, gimana sakitnya hati. Jakanya gatal tuh di belakang tangan, kalau kau menggaru lagi, ya nang lalu mau begulung di pasir tak. Kada kawa lagi hati ini hendak menggaruk tapi tangan ini setrok. Karas hati hendak menggaruk tapi tangan kada kawa lagi digunakan, setrok di tangan. Itu ngarannya seperti itu nanti mati. Mati itu tidak bisa lagi mengaktifkan seluruh batang tubuh, wa anta maujudun, sedangkan ikam itu tetap masih ada. Jadi pak bapijim, nah kayak itu bang, kada kawa lagi melihat dunia, hendak kayak melihat tapi mata nih kada kawa diaktifkan lagi. Pakat sudah hubungan lawan dunia. Batis hendak kayak berjalan tapi pakat sudah kada kawa lagi dipungsikan. Si kitanya ada, si kitanya merasa, bahkan ketika dimandii kita masih merasa. Bahkan ketika diantar ke kubur kitanya masih ada dan merasa. Bahkan bila matinya nyaman, ujerinya lakasi ke kubur. Orang nang matinya sakit, kena-kena aja jadinya ke kubur. Tapi tuan rumahnya bebungulan ya tuan rumah. Saat seminggu di rumah bebau, kita atar aja sudah ke kubur. Nah, orang yang misalnya stroke seperti itu mati. Kalau hobinya pian berjalan batis, kada kau berjalan lagi sakit tak.
Kalau hobinya nih pandir aja lalu muntung karena kalau berfungsi lagi sakit tuh hati. Kalau hobi ini beli lihat aja bang buta kata kawal lagi mengaktifkan mata sakit tuh hati. Contoh nang nyaman aja lah walaupun mungkin sedikit ceroboh tapi ini contoh supaya hati yakin orang impoten lah kayak apa orang tuh impoten dirinya ada rohnya ada hakikatnya masih ada tapi nitunya lacok kayak kalau dia cinta maaf dengan itu sedangkan itu tidak bisa lagi digunakan kayak apa sakit hati ya nang hendak mana membangun tapi kada mau bangun hendak mana membangun tapi kada mau bangun bungul jarna ya tetap sangkal. Inilah yang dimaksud mati sakit bila diartikan perpisahan tapi mati itu akan nyaman bila diartikan pertemuan. Kalau mati berpisah lawan tangan, berpisah lawan batis, berpisah lawan mata, berpisah lawan telinga, berpisah dengan alam semesta, mati itu sakit. Sakitnya seberapa? Seberapa cinta kita dengan alam semesta, seitulah nanti sakitnya mati. Nang ketujuh tuh kadu sangaleh hobi sayang cinta lawan sandal tiger turun ke sabilal hilang sandalnya tuh nah artinya kata kawal lagi nih dipakai digunakan nah kayak itu mati tak. Kalau dia sayang banget lawan sandal itu mati maka matinya sakit. Kenapa jadi sakit? Tak bisa. Sayang lawan rumah, sayang lawan harta, sayang lawan dunia, mati seberapa cinta seitulah nanti siksaannya mati. Tapi orang yang belajar tauhid sifat 20 dia bertafakur, dia memandang alam semesta bukan ingin mencintai alam semesta, dia memandang duit bukan mencintai duit, dia memandang apapun yang ada di alam semesta ini dia kada perlu alam semesta, yang dia inginkan Allah selalu dalam pandangan, selalu dalam penglihatan hatinya. Maka apabila sudah hati sangat sayang kepada Allah, sangat perlu kepada Allah, sangat menggantungkan segalanya kepada Allah, karena Allah lah yang dihadangi, Allah lah yang ditunggu-tunggu. Sekalipun kita sehat, sekalipun kita muda, kawa berjalan, kawa mengurus masalah, kita kadang menggantungkan kepada kemudaan kita, kepada pengalaman pintar kita, kepada keahlian kita mengurus masalah. Jangan pernah menggantungkan kepada yang lain dari Allah. Aku orang lihai berurusan, aku orang pengalaman berurusan, pasti selesai masalah ini. Jangan pernah menggantungkan sesuatu kepada yang lain dari Allah. Kita tetap mahadangi Allah subhanahu wa ta'ala. Biar kita muda, biar kita lihai berurusan, kita masih menunggu. Mudah-mudahan ujar kita Tuhan membantu menyelesaikan ini semua. Padahal kita orangnya lihai, padahal kita orangnya muda, padahal kita orangnya pengalaman dalam berurusan. Tapi semua tergantung bila Tuhan menolongi jadi, bila Tuhan kada menolongi kada jadi. Sepertinya orang yang bertauhid mampu melepas sesuatu yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memang memandang kepada duit, tapi duit bukanlah sesuatu yang dituju. Dia memang memandang kepada rumah, tapi rumah bukan sesuatu yang dia tuju. Saat cintanya membara kepada Allah dan selalu mencintai kepada Allah, perlu dengan Allah, menghadangi Allah. Saat mati datang menjemput, mati bukan perpisahan bagi dia, mati adalah pertemuan bagi dia. Inilah yang kemudian barang siapa mati senang bertemu Allah, Allah senang bertemu dia. Barang siapa mati benci ketemu
ketemu Allah, Allah pun murka dan marah bertemu dia. Kenapa jadi nggak suka bertemu Allah? Karena dia terpisah dengan apa yang dia cintai. Nah, mudah-mudahan dengan berkat belajar dalil, belajar alam semesta yang namanya baharu, kita mencoba satu tafakkur dan selalu tafakkur. Bukan cangkir yang kita tuju, bukan langit yang kita tuju, bukan unta yang kita tuju, bukan gunung yang kita tuju. Kita melihat alam semesta buat mencari orang yang kita tuhankan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sering tafakkur, lebih-lebih di tengah malam. Bahkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhlu bi ghari Hira. Beliau itu menyendiri tafakkur di Gua Hira. Siang malam, pagi sore, selalu di sana. Ada kata yang diucap oleh baginda Nabi ketika Sayyiduna Jibril datang dan berkata, Iqra ya Muhammad. Apa Nabi bilang? Ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Ucapan yang jujur dari tauhid yang luar biasa di hatinya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Kemudian diperjelas di dalam kitab Al-Qushairiyah bahwa kalimat ma'ana biqari disambung ma'ana bimusallin, ma'ana bidzakir, ma'ana biakil, ma'ana bisyarih. Aku enggak bisa minum kalau enggak ditolong Allah. Aku enggak bisa makan kalau enggak ditolong Allah. Aku enggak bisa berjalan kalau enggak ditolong Allah. Ma'ana biqari. Jibril, aku enggak bisa baca. Iqra bismi rabbik. Baca, minta tolong kepada Tuhanmu. Kalau begitu kata Nabi, kalau aku ditolong Tuhan, aku bisa. Oleh karena itu, kenapa kita makan? Kita ingin melihat Allah. Kenapa kita minum? Kita ingin merasakan kehadiran Allah. Mata hati kita haus dan suka selalu mencari-cari dan memandang-mandang Allah subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, berjalan, duduk, bergerak, dan bahkan orang bahari berzikir ke kanan, ke kiri. Semua gerak yang mereka lakukan itu agar mereka mengingat dan memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nampak di dalam gerakan itu. Yang menggerakkan ke kanan mereka melihat, yang menggerakkan ke kiri mereka melihat. Dengan apa? Dengan hati mereka. Hati mereka yang mana? Yang punya ilmu dan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai bahan yang dibawa bulik, maka janganlah kita banyak-banyak tafakkur kepada sesuatu yang merusak hati kita. Tafakkurkanlah ma'rifat, tafakkurkanlah tauhid. Itu mesin yang hendak mengupas atau memparo dan nyiur, itu kalau yang dimasukkan nyiur maka mesin itu bagus saja. Tapi bila paru dan nyiur nang mesin itu ikam masukkan batu, maka parudannya itu hancur dan rusak. Begitulah hati, makrifatlah yang ikam masukkan. Kalau sudah hati ikam masukkan yang lain daripada Allah, lain daripada makrifat, tunggu sakit hatinya, tunggu kecewanya, tunggu kehancuran kehidupan di dalam hati. Kenapa? Karena yang kita masukkan bukan yang sewajarnya. Masukkanlah tafakkur, masukkanlah zikir, masukkanlah makrifat. Hati ini akan jadi tenang dan bahagia. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya, dan mudah-mudahan yang penting malam ini kita sama-sama berniat membesarkan Rasulullah di bulan beliau dilahirkan, yaitu bulan Rabiul Awal. Ini ada pengumuman, hadirilah haflah tilawatil Quran bersama qori-qori internasional, yaitu satu Syekh Hajjaj Ramadan Al-Hindawi dari negeri Mesir, yang kedua Syekh Raja'i Ayyub dari negara Tanzania.
Acaranya yaitu pada malam Rabu tanggal 11 Desember, malam Rabu 11 Desember jam 20.30 habis Isya sampai selesai. Bertempatnya di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Malam Rabu 11 Desember acara haflah tilawatil Quran di Sabilal Muhtadin. Allah mudah-mudahan ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah bukakan mata hati kita untuk memandang selalu kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dan mudah-mudahan jangan hanya mata luar yang kita gunakan untuk melihat, kita pun harusnya menggunakan mata hati untuk melihat. Mata melihat di luar ada batasnya, namun mata hati kita tertuju hanya ingin melihat dan memandang, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tulungi mata hati kita untuk juga melihat sebagaimana Allah sudah menolongi mata luar kita untuk melihat alam semesta. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah bersama keluarga kita semua, sahabat, kerabat, jiran, tetangga, serta sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan juga kita di negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala ma nawabihi syekhuna al-Fatihah.